Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Yang saya muliakan teman-teman sekalian yang telah menghadirkan waktu, yang telah menyediakan tenaga untuk hadir doa dan munajat untuk bangsa kita, yang hari ini kita lihat semakin hari mengalami keparahan yang sangat-sangat parah, mengalami kemunduran yang luar biasa baik dari sisi ekonomi maupun dan apalagi dari sisi masalah akhlak maupun agama. Kepada semua hadirin kita ucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan waktu yang Anda habiskan, yang Anda luangkan untuk menghadiri acara kita pada malam ini, semuanya dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang istiqomah di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, untuk menjadi soleh di mata Allah Subhanahu wa taala tidak cukup bagusnya salat rawatib kita. Bagusnya kita menjaga sholat 5 waktu. Bangunnya Anda di malam hari untuk tahajud, Senin Kamis, demikian juga Daud Anda jaga. Belum cukup. Tetapi kesolehan seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dia selain menjaga perkara-perkara ibadah yang sifatnya individual, dia juga harus peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Sekali lagi, iman itu kepedulian. Tidak ada kepedulian terhadap lingkungan yang terjadi, terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Kita tidak punya kepedulian terhadap derita yang dialami oleh umat Islam. Demikian juga kita tidak peduli dengan orang-orang jahat yang mencoba untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak peduli, kita hanya peduli pada ibadah individu, ibadah individual, ibadah pribadi. Sesungguhnya itu belum soleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan ada seorang hamba yang sangat taat di dunia ini secara pribadi. Salatnya bagus, puasanya bagus. Kemudian ketika dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penjaga kuburan, malaikat penjaga kuburan untuk menjilidnya, mencambuknya sebanyak 100 kali. Dijilid, dicambuk dan terus dicambuk. Dia berteriak, apa salah saya, terus dicambuk. Setelah dicambuk, kuburannya dipenuhi dengan api. Kemudian dia bertanya, apa dosa saya? Saya orang soleh, saya orang yang jaga sholat, tahajud saya jaga, apalagi yang tidak pernah sholat, apalagi yang gak pernah menjaga sholat 5 waktu. Ini orang menjaga sholat 5 waktunya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan. Dia bertanya kepada para malaikat, apa salah saya? Salah saya di mana? Saya orang yang baik, saya orang menjaga sholat, saya yang senantiasa menjaga puasa sunnah. Apa jawaban para malaikat? Kesalahanmu ada 2. 1, sholaita bi ghairi tahurin. Anda sholat tanpa menjaga toharoh. Misalkan bapak-bapak buang air kecil, percikannya mengenai celana Anda, sarung Anda, lalu Anda sholat menggunakannya. Yang kedua, kata malaikat, mararta bimadzumin falam tansurhu. Kamu lewat, kamu menyaksikan, kamu mendengar orang-orang terdolimi, namun kamu tidak terbetik, tidak peduli dengan derita yang mereka alami. Anda dia membisu. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi, nggak cukup kita itu hanya menjaga sholat, nggak cukup kita itu hanya menjaga puasa. Kalau itu yang dikehendaki dalam agama kita, Nabi Muhammad tidak perlu hijrah ke Madinah, jamaah sekalian. Nabi Muhammad tidak perlu bercapek-capek meninggalkan kota Makkah. Karena di Makkah, beliau sudah ditawarin, silakan kamu sholat di Hajar Aswad sekemampuanmu, semaksimal kemauanmu. Asalkan apa? Asalkan kamu toleran dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Jadi semacam apa namanya? Toleransi. Kamu bisa khusus sholat di Hajar Aswad,
Kami juga bisa khusyuk menyembah Lata, Uzza, Manat. Ya. Ini yang diinginkan oleh orang musyrik. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak menerima tawaran tersebut. Karena memang beliau bukan sekedar untuk sholat. Sholat merupakan perkara yang paling penting untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita juga harus peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Makanya masyarakat muslimin, hari ini kita lihat, Anda lihat sendiri, Anda saksikan sendiri, bagaimana setiap aksi umat Islam untuk membangkitkan keislamannya, itu selalu dihalang-halangi. Kami di Solo sudah membooking beberapa bis. Tiba-tiba dibatalkan. Akhirnya kita batalkan bisnya. Kita sudah menyiapkan acara ganti di Manahan, di Plaza Manahan. Udah oke, ternyata tadi pagi subuh diancam. Kalau nekat, akan dibubarkan secara paksa. Akhirnya kita ganti di Kartopuran. Alhamdulillah berjalan dengan baik, nggak apa-apa ya. Nah, saya juga nih suara udah habis orasi tadi ya. Nah, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus kita gelorakan. Apa itu? Dari masjid kita bangkit. Makanya kita berencana sampai akhir bulan Desember kita ramekan Spirit 212 dimanapun. Termasuk besok pagi subuh kita insya Allah merencanakan kajian akbar 212 di Masjid Baitul Ma'mur Solo Baru. Terus, dan kita menginisiasi serta menginspirasi masjid-masjid lainnya, ayo kita bangkitkan umat kita dari masjid. Karena hari ini yang belum bisa dikuasai sama orang munafik itu medan dakwah bernama masjid. Media mereka kuasai, pemerintahan mereka kuasai. Mereka masjid memang susah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innama ya'muru. Orang yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Orang munafik gak bisa memakmurkan masjid. Kalau mereka ingin menguasai masjid, pasti kegiatannya redup, sholat berjamaahnya hancur. Kalau dikuasai sama orang munafik. Makanya masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk saya ingatkan, ayo teman-teman di Wonogiri, bangkitkan masjid. Sekali lagi, bangkitkan masjid. Insya Allah tidak ada undang-undang melarang orang kumpul di masjid. Kalau ada, itu pasti perang terhadap Islam, jamaah sekalian. Makanya, mumpung masjid ini masih bisa kita kuasai, bangkitkan dakwah kita, bangkitkan semangat umat Islam untuk membela para ulama, untuk membela Islam, dan untuk membela NKRI yang hari ini diakui oleh sekelompok kecil mereka yang memiliki modal. Sementara kita ini yang jumlah banyak dianggap penumpang di negeri ini, jamaah sekalian. Ini jahatnya orang munafik. Jadi seakan-akan para ulama yang tinggal di negeri ini itu penumpang gelap, maka ditangkap. Sementara mereka yang menjual negara ini, menjual sumber daya alamnya, kemudian menjual lapangan kerja kepada orang-orang asing, mereka menganggap mereka lah pemilik sejati negeri ini. Padahal dulu kalau zaman Diponegoro, mungkin mereka musuh terdepannya Diponegoro, jamaah sekalian. Kalau dulu pada zamannya Tengku Umar, mungkin mereka adalah musuhnya Tengku Umar. Maka masyarakat muslimin, kita kembali kepada apa yang kita sampaikan. Malam ini insya Allah orasi kita nggak berlangsung panjang. Kita akan bermunajat, kita akan berdoa, beristighfar untuk bangsa dan negeri kita. Baik, yang pertama, saya ingin menyampaikan karena hari ini banyak ulama yang dikriminalisasi. Habib Rizik sampai sekarang belum bebas. Walaupun dipotong masa tahanannya 2 tahun, tapi itu 2 tahun pun yang masih tersisa itu dolim, jemaah sekalian. Seorang muslim diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu apa? Untuk melawan segala bentuk kedoliman. Sekali lagi, spirit Islam itu melawan kedoliman. Itu spirit yang dibawa oleh Islam. Maka umat Islam gak boleh qanaah, gak boleh nerima apa adanya ketika mereka terdolimi, gak boleh. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang berperang terbunuh karena membela harga dirinya yang terdolimi, dia mati syahid, jamaah sekalian. Wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena membela hartanya yang diambil secara dolim, dia mati syahid. Wa man qutila duna dini fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, dia juga mati syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela para ulama, maka dia juga mati syahid. Kenapa? Karena para ulama pilar Islam. Ketika orang ingin menghancurkan Islam, maka cara yang paling efektif adalah menghapus atau menghancurkan para messengernya, para penyampai pesannya. Siapa mereka? Para ulama.
Kalau dulu Nabi yang dibunuh karakternya, biar dakwah yang beliau sampaikan tidak sampai kepada masyarakat, maka hari ini pewaris para Nabi, yaitu para ulama, dibunuh karakternya dengan berbagai macam tuduhan, agar dakwah Islam tidak sampai di tengah masyarakat. Maka saya ingin menyampaikan 2 poin penting. 1, kedudukan ulama dalam Islam. Yang kedua adalah jasa ulama untuk bangsa kita. Baik, yang pertama jamaah sekalian jelas, Rasulullah SAW bersabda, para ulama pewaris para nabi. Rasulullah SAW bersabda, wa inna faddal alim alal abid kafadil qamari lailatal badari ala sairil kawakib. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya keutamaan ulama di atas para ahli ibadah sebagaimana kita, seperti keutamaan bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang yang ada. Kalau di langit ada 500 bintang, kemudian ada 1 bulan purnama, kira-kira yang terang, yang bisa menerangi alam yang mana? Bulan purnama, jamaah sekalian. Itulah keutamaan para ulama. Ada 1000 orang awam, ada 1 ulama, maka ulama lebih baik daripada mereka. Kemudian, wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para ulama, para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Innama warrathul ilma. Para nabi mewariskan ilmu. Faman akhodahu faqad akhoda bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, yang mempelajari ilmu, maka dia telah mengambil bagian terbanyak dari warisan para nabi. Maka berbahagialah antum, teman-teman sekalian. Antum tinggalkan kasur antum. Ibu-ibu mungkin malam ini libur dari nonton film apa itu, Ikatan Cinta dan lain sebagainya. Anda hadir ke sini, duduk belajar ilmu, Anda sedang mengambil warisan para nabi. Masya Allah jamaah sekalian. Warisan siapa? Warisan para nabi. Ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Demi Allah, tidak ada jalan yang terbaik menuju surga melebihi jalan menuntut ilmu. Kalau Anda bertanya, jalan pintas menuju surga apa? Nuntut ilmu, ngaji, dakwah. Karena memberikan kebaikan kepada manusia. Kemudian jamaah sekalian, para ulama merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Illam yakunil ulama awliya'an lillah, fala waliya lillah." Kalau para ulama tidak dianggap sebagai wali-wali Allah, maka Allah tidak punya wali lagi di muka bumi ini. Artinya apa jamaah sekalian? Karena mereka wali Allah, mereka seharusnya kita hormati, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimusuhi, apalagi dipenjara, apalagi dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Kita harus membela mereka. Sekali lagi jamaah sekalian, kita harus membela mereka. Karena pembelaan kita kepada para ulama, ini pembelaan terhadap Islam, teman-teman sekalian. Pembelaan terhadap para pewaris Nabi, pembelaan terhadap Auliyaur Rahman, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Memerangi wali Allah, memerangi para ulama sama dengan memerangi Allah. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Teman-teman, kalau kita diperangi oleh seseorang, oleh sekelompok, bahkan satu bangsa, kita masih bisa bersembunyi, lari ke pedalaman Wonogiri, lari ke pedalaman Gunung Kidul, naik ke atas gunung Lawu atau Gunung Merapi. Kita masih bisa bertahan. Tapi kalau kita diperangi oleh Allah, kalau sebuah bangsa diperangi oleh Allah karena memerangi wali Allah, pertanyaannya, Anda mau lari kemana? Minta perlindungan kepada siapa? Jangankan malaikat, manusia bisa menjadi tentara bagi Allah. Jangankan manusia, hewan, pohon, angin, dan semua alam semesta bisa menjadi jundur rahman, tentara bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka yang memerangi Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, ini poin yang sangat penting. Memerangi para ulama, memusuhi para ulama, sama dengan mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengumumkan perang, apa yang terjadi? Sebuah sirkuit, dibuat sebuah tempat untuk sirkuit internasional, udah bagus, dipromosikan di mana-mana. Banjir jamaah sekalian. Gak bisa apa-apa, jadi renang di sirkuit. Ada nggak di situ? Ada nggak di Indonesia? Masyarakat muslimin, Indonesia kaya raya.
Saya jadi kadang pikir-pikir, Indonesia diisolasi oleh negara luar, kita kaya, kita nggak bakalan tergantung sama orang luar. Kenapa? Kekayaan sudah cukup di negeri kita ini. Tapi apa yang terjadi? Hari ini banyak ibu-ibu yang mengeluhkan untuk bayar SPP anaknya. Karena apa? Kedoliman yang terjadi. Perlawanan terhadap ulama, akhirnya Allah tidak memberkahi negeri ini, jamaah sekalian. Masyarakat muslimin, laut saja menghasilkan ikan yang begitu banyak. Tapi sekarang harga ikan mengerikan sekali. Baik masyarakat muslimin, yang ketiga, ulama manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitab alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kitab ini, yaitu ilmu Al-Qur'an, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Siapa mereka? Mereka adalah para ulama. Kita lewati. Langsung. Apa jasa ulama untuk bangsa kita, jamaah sekalian? Yang pertama, ulama, para wali merubah masyarakat Indonesia dari kehidupan primitif serba takhayul menjadi kehidupan yang modern, kehidupan yang pakai akal sehat. Anda kalau bayangkan, kalau Anda baca sejarah, dulu pada zaman orang-orang Hindu, itu banyak terjadi kedoliman. Antara kasta itu terjadi kedoliman, jamaah sekalian. Kemudian pada bulan purnama, mereka akan mempersembahkan seorang gadis untuk mereka sembelih. Kemudian darahnya dicampur dengan khamar, mereka minum bareng-bareng. Kemudian ada berbagai macam aliran-aliran sesat yang merugikan masyarakat Indonesia ini. Akhirnya apa terjadi? Ulama datang, ngajarin bagaimana akhlak mulia, mengajarkan supaya tidak ada penyiksaan, tidak ada pembunuhan, tidak ada persembahan darah perawan dan lain sebagainya. Itu para ulama yang mengajarkannya. Akhirnya alhamdulillah anak-anak gadis hidup, perempuan-perempuan punya martabat. Kemudian kesetaraan antara manusia ada. Padahal dulu antara orang-orang keraton dengan rakyat biasa susah sekali dicari kesetaraannya. Mereka harus tunduk, merunduk, bahkan merangkak kalau ketemu dengan raja. Dibuatkan kesetaraan, jamaah sekalian. Dulu kalau anak pejabat membunuh rakyat biasa nggak dipermasalahkan. Para ulama mengajarkan kesetaraan dalam segala hal. Ini ulama kita datang sebelum Indonesia merdeka. Di saat negeri kita dijajah, apa yang terjadi? Para ulama terdepan menjadi para pahlawan. Kita ingat jamaah sekalian, bagaimana Sunan Ampel mempersiapkan Raden Patah untuk menjadi Raja Demak Bintoro. Kemudian Raden Patah mempersiapkan mantunya Adipati Yunus untuk melawan penjajah Portugis yang menjajah Malaka maupun Samudra Pasai. Kemudian jamaah sekalian, bagaimana Sunan Gunung Jati, ya, ulama, kiai, beliau adalah pendiri kerajaan Islam Cirebon, mempersiapkan Fatahillah atau Fathullah untuk menaklukkan mana? Batavia yang dulu dikuasai oleh orang-orang Portugis, diusir dari Batavia, jamaah sekalian. Jamaah sekalian, masih banyak para ulama pejuang. Ada Kiai Haji Mustafa, ada Kiai Mojo, ada Diponegoro. Diponegoro itu bukan orang biasa. Beliau adalah seorang ulama sekaligus seorang pangeran yang menguasai kitab-kitab fikih. Kemudian masih banyak ulama kalau sebutkan satu persatu yang mereka terlibat dalam berjuang langsung mengusir para penjajah dari negeri ini. Kemudian ketika negara kita menjelang kemerdekaan, para ulamalah yang merumuskan aturan undang-undang bagi bangsa ini. Para ulamalah yang mendeklarasikan dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sampaikan jamaah sekalian, Bung Karno dan Bung Hatta itu mewakili para ulama karena yang merumuskan Pancasila, yang merumuskan Undang-Undang Dasar 45, semuanya para ulama, masyarakat muslimin. Sekarang apa yang terjadi? Para ulama dibenturkan dengan Undang-Undang Dasar 45. Para ulama dianggap bertentangan dan merongrong Pancasila. Dari mana itu ceritanya? Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang merencanakan kemerdekaan, mereka yang merumuskan Pancasila, mereka juga yang mendeklarasikan kemerdekaan tepat tanggal 17 Agustus bertepatan dengan 17 Ramadan di sebuah rumah miliknya seorang saudagar kaya raya dari Yaman, yaitu Farros bin Martak. Mereka lah yang memerdekakan negara ini, jamaah sekalian.
Sekarang kok ulama dibentur-benturkan dengan anti NKRI, anti Pancasila. Justru mereka yang mengatakan ulama anti Pancasila, mereka lah yang sebenarnya anti Pancasila. Apa kita lupa bahwa mereka ingin merubah Pancasila menjadi apa kemarin? Trisila. Trisila menjadi apa? Ekasila. Bahkan ingin mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Itu mereka ini apa? Pemberontakan konstitusi itu. Tapi sekali lagi, memang umat Islam lagi lemah. Kita nggak bisa berbuat banyak. Kita hanya menjelaskan kebenaran secara maksimal, memperjuangkan hak-haknya para ulama, memperjuangkan hak-hak umat Islam secara maksimal. Selanjutnya biarlah Allah Subhanahu wa taala yang memenangkan. Karena perjuangan kewajiban kita, urusan kemenangan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, fungsi dan tugas ulama kita lewatkan. Apa bahaya jika ulama tidak ada, atau ulama dipenjara, atau ulama dibungkam? Apa bahaya jamaah sekalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahayanya ulama, para umat akan tersesat. Kalau umat sudah tersesat, maka bahaya dan azab Allah Subhanahu Wa Taala mengintai di dunia, di hari kiamat nanti. Azab Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidu ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu serentak dari tubuh orang. Jadi kalau Allah ingin mengangkat ilmu dari diri kita, dari hati kita, dari pikiran kita, Allah tidak langsung mengangkat sebagaimana air menguap, tidak. Tapi Allah mengangkat ilmu dengan cara biqabdil ulama, dengan terbunuhnya para ulama, dengan meninggalnya para ulama, tertangkapnya para ulama, hatta idza lam yubqi aliman, sehingga kalau tidak tersisa lagi seorang alim di sebuah daerah, di sebuah negara atau sebuah kelompok, maka yang terjadi ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia akan mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Fa'aftau bighairi ilmin, ketika ditanya dia berfatwa tanpa landasan ilmu, fadollu, dia sesat, wa adollu, dan menyesatkan jamaah sekalian. Maka kalau ada tiba-tiba seorang kiai mengatakan bahwa apa itu drama Korea itu menginspirasi anak muda, perlu dibudayakan di Indonesia, itu ulama su'. Kenapa sampai ada yang fatwa seperti itu? Hilangnya ulama-ulama robbani jamaah sekalian. Kalau ada kiai, profesor yang mengatakan bahwa homoseks itu halal, kenapa? Salah satunya karena hilangnya peran ulama-ulama robbani. Jamaah sekalian, kalau ada yang menghalalkan bunga bank, kenapa? Karena ulama-ulama robbani sudah banyak yang wafat. Ulama-ulama yang berani menyampaikan kebenaran banyak yang sudah wafat. Kalau hari ini ada ulama atau ada kiai, ustadz yang memfatwakan boleh Natal bersama, sebentar lagi misalkan boleh mengucapkan Natal, bahkan boleh ke gereja, sholawatan di gereja. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ulama su' merajalela, ulama-ulama robbani, mereka terbungkam di penjara atau mereka sudah banyak yang wafat. Akhirnya umat dibingungkan. Apa iyo bisa sholawatan di gereja, bisa pidato di gereja, bahkan mengucapkan apa? Selamat Natal, selamat Tuhan telah melahirkan anaknya misalkan. Masya Allah jemaah sekalian. Padahal Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan takadus samawatu yatafattarna. Hampir saja langit itu pecah dari atas dan bumi retak gara-gara orang mengatakan Allah punya anak. Ini ada ke ulama mengatakan gak apa-apa, boleh-boleh saja. Habib katanya, Habib yang sesat itu. Ini bahayanya kalau ulama tidak ada. Manusia, masyarakat bisa disesatkan. Kemudian jamaah sekalian, apa bentuk memusuhi para ulama yang nampak? Satu, merendahkannya, tidak menghargai para ulama. Dua, mencemarkan kehormatannya, membunuh karakternya.
Buya Hamka rela mundur dari jabatan Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Karena beliau dipaksa oleh Pak Soekarno untuk berfatwa bolehnya Natal bersama. Bahkan beliau tidak mau menemui Paus Paulus yang datang ke Indonesia. Apa kata beliau? Bagaimana mungkin saya menemui orang yang memurtadkan rakyat saya, memurtadkan umat saya. Orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Tegas Buya Hamka. Tapi sekarang muncul Buya dan Buaya. Entah namanya Buya Sakur, ada Buaya Ma'arif, Buaya apalah namanya. Buyar jadinya ya. Masyarakat muslimin. Kemudian mencemarkan kehormatan para ulama dengan apa? Menuduh mereka dengan berbagai macam tuduhan. Radikal, teroris, ekstrim. Dan lucunya umat Islam, bahkan sebagian kiai ikut-ikutan menuduh seperti itu. Mereka terbawa narasi yang dibuat oleh para penjahat terutama Amerika. Kenapa mereka nggak berani nuduh sesat begini? Mereka memakai diksi yang diksi yang jahat, radikal, teroris, ekstrim. Ya. Kenapa tidak pakai kalimat sesat? Karena nggak mungkin orang-orang kafir itu bisa menentukan sesat dan tidak sesat. Mereka kalah, maka pakai diksi yang membuat orang sepakat terhadap kejahatan mereka. Diksi terorisme, radikalisme, ekstremisme. Ingat jamaah sekalian, perang pertama yang dilancarkan oleh orang-orang kafir terhadap umat Islam sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman kita sekarang, sebelum perang fisik, itu perang narasi dulu, perang istilah. Maka mereka menuduh Nabi Musa dengan apa? Sirdimatun qalilun, yaitu kelompok minoritas yang mengacaukan suasana negara. Mereka menuduh Nabi Lut dengan apa? Unasun yatatoharun, yaitu sekelompok minoritas yang sok suci. Mereka menuduh Nabi Musa dengan apa? Yuridu ayyubaddila dinakum au ayyudhira fil ardil fasad. Musa ingin mengganti ideologi negara. Ya, samalah tuduhan sekarang jamaah sekalian. Firaun sekarang kan nuduh ulama begitu. Ya, Musa ingin mengganti ideologi negara, atau dia akan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ingin ngebom misalkan, ditanya kapan ngebomnya, nggak ada buktinya. Ada rencana? Tidak ada. Kok bisa? Pikirannya katanya. Lebih ajaib daripada malaikat. Malaikat aja belum tentu tahu pikiran orang. Ini ada dukun yang mengatakan pikiran orang itu teroris. Jadi sengaja diksi itu dibuat jamaah sekalian. Pada zaman Nabi Muhammad, mereka tidak mungkin mengatakan Nabi Muhammad itu pendusta, langsung nggak bisa. Kenapa? Muhammad orang yang jujur. Maka pakai diksi supaya orang sepakat untuk memusuhi Nabi Muhammad. Itu apa? Syairun majnun, penyair gila. Sahirun kadzab, penyihir yang dusta. Itu perang narasi dulu. Sebelum perang fisik nanti di Madinah, perang Badar itu, di Makkah mereka perang narasi dulu jamaah sekalian. Kalau sudah seperti itu, ada legalitas untuk memerangi kebenaran. Paham jamaah sekalian? Sekarang demikian juga. Gak mau mereka pakai diksi sesat, gak bisa. Karena sesat itu standarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Pakai diksi radikal, teroris, ekstrim. Ini jahatnya. Orang kalau sudah dituduh teroris, sudah dituduh radikal atau ekstrim, seakan-akan kehormatannya halal, tidak perlu pembelaan, kan begitu jamaah sekalian. Kenapa ditangkap teroris? Diam aja. Itu mantra yang dibuat oleh orang kafir barat supaya apa? Supaya kita diam, tidak membela kehormatan para ulama. Baik, yang ketiga adalah apa? Menyakiti fisik, membunuh, baik memukul atau menyiksanya, melukainya atau melakukan upaya pembunuhan. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, di sini ada ungkapan penghinaan terhadap ulama adalah bencana bagi sebuah bangsa dan negara. Ulama adalah pewaris para nabi. Mereka melanjutkan estafet dakwah dan perjuangan para nabi. Misi yang mereka bawa adalah misi kenabian. Siapapun yang menghina dan merendahkan para ulama, pada hakikatnya ia berupaya memadamkan cahaya kenabian dan kebenaran. Kalau Anda bertanya, apa inti daripada perang melawan terorisme yang gak jelas definisinya ini? Satu intinya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan apa? Agama Allah
Biar orang kalau ke masjid, ke masjid toh, tidak perlu berbicara syariat. Kalau ada kemaksiatan di samping rumahnya, dia toleran. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Jadi kepentingan orang jahat cuma satu, ingin memadamkan cahaya Allah. Apapun namanya, satu kepentingannya itu. Dengan apa? Dengan lisan mereka, dengan lidah mereka yang beracun. Wallahu mutimmu nurih. Yakinlah, Allah akan menyempurnakan agama ini. Bismillah insyaallah. Saya yakin, kalau di Wonogiri, gak usah banyak-banyak, 30% orang Wonogiri kayak antum semuanya. Saya yakin, kita bisa memenangkan Islam di Wonogiri ini. Yakin gak Pak? Yakin gak Pak? Bapak sekalian, orang Arab telah diberi amanah oleh Allah untuk membawa panji Islam. Jaya, udah selesai masa mereka. Digantikan oleh orang-orang Ayyubiyah, Salahuddin al-Ayyubi. Udah selesai masa mereka. Mereka sudah membawa amanah tersebut. Kemudian digantikan oleh Saljuk. 300 tahun mereka membawa panji Islam. Umat Islam seluruh dunia membanggakan mereka. Mereka menjadi orang yang terdepan membela Islam. Dan masa mereka sudah selesai. Panji Islam telah diamanahkan kepada orang-orang Afrika. Dalatul Morobitin. Ratusan tahun mereka menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia. Dan amanah tersebut telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada orang-orang Eropa di Andalus. Udah selesai selama 800 tahun. Dan Allah cabut dari mereka, diberikan kepada orang-orang Turki yang dulu terbuang, terusir pada zaman Genghis Khan. Mereka berhasil mendirikan khilafah selama 640 tahun. Udah selesai. Yang belum Allah berikan itu adalah orang-orang Asia Tenggara, orang-orang Melayu untuk mengibarkan panji Islam. Dan saya yakin, hakul yakin, insya Allah, kulu insya Allah, bilang insya Allah, kita insya Allah. Kalau bukan kita, anak-anak kita nanti insya Allah. Saya yakin jamaah sekalian. Keyakinan ini harus kita miliki. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha zawaliyal arda. Allah membentangkan di hadapan saya bumi ini. Fara'aitu masyariqaha. Saya lihat daerah timurnya, termasuk Indonesia. Wa magharibaha, dan saya diperlihatkan daerah baratnya. Wa inna mulka ummati, dan sesungguhnya kerajaan, bukan dakwah, tapi kerajaan, kata Rasul. Kerajaan umatku akan menguasai di setiap tempat yang Allah bentangkan di hadapan saya. Masya Allah jemaah sekalian. Insya Allah. Insya Allah jemaah sekalian. Kemudian fitnah dan pemenjaraan ulama adalah bentuk nyata serangan kepada Islam. Maka umat wajib melakukan pembelaan, karena membela ulama yang dizolimi adalah bentuk jihad, membela dinul Islam. Kalau sampai mati, insya Allah mati syahid. Kemudian tentang kewajiban untuk membela para ulama, banyak sekali hadisnya. Kenapa kita harus menolong para ulama? Banyak sekali alasannya. Ya, saya cukupkan insya Allah ini waktu. Kenapa harus menolong para ulama dan umat Islam? Juga ada, dan apa derita kita, apa bahaya yang mengintai kita kalau menelantarkan muslim, apalagi ulama. Di antaranya apa? Allah akan merendahkan kehormatan kita dan menelantarkan kita kalau kita membiarkan ada umat Islam, apalagi wali Allah, apalagi para ulama terdolimi, sementara kita diam membisu, ya, merasa tidak punya kewajiban. Bapak-bapak tahukah, sebelum saya tutup, umat Islam menguasai Andalus, Spanyol, berapa tahun tadi? 800 tahun. Lama apa sebentar? Lama sekali jemaah sekalian. Kemudian hancurnya apa coba? Hancurnya karena umat Islam tidak peduli, saling berebut kekuasaan. Ketika daerah Barcelona diserang, orang-orang yang di Madrid mengatakan, mereka aja diserang sama tentara Kristen, kita aman-aman aja. Ternyata mereka diserang. Sevilla mengatakan, itu mereka saja, kita tenang. Diserang juga. Granada mengatakan, aman kita ini, Granada ini, karena kita baik-baik sama orang Kristen. Ternyata apa terjadi? Dibantai oleh Ratu Isabella sama Raja Richard. Habis. Jangankan jangankan agamanya, orangnya habis. Bahkan peninggalannya tinggal sedikit. Gara-gara apa? Tidak peduli, cuek. Itu urusan mereka lah, bukan urusan saya.
Dulu ketika HTI dibubarkan itu kan cuma HTI aja. Sekarang apalagi terus nanti. Makanya ma'asyiral muslimin, sekali lagi ayo kita berjuang bersama-sama. Ini kepentingan umat Islam. Rasul bersabda, unsur akhaka doliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang mendolimi. Dan kita lihat hari ini sebagian penguasa mendolimi. Kita harus tolong mereka. Bagaimana cara menolong mereka? Mencegah mereka dari berbuat zalim. Atau tolonglah saudaramu yang terdolimi. Mereka adalah para ulama hari ini. Baik jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian apa yang sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fi majma'in. Iya. Sebagaimana kita sampaikan bahwa acara kita adalah doa. Senjata yang tidak pernah direbut oleh musuh. Doa. Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Doa. Mari kita jamaah sekalian, malam ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah masuk Jumat, bukan malam Jumat lagi, sudah masuk Jumat kalau dalam kalender Islam. Kita berdoa kepada Allah untuk negeri kita Indonesia, supaya damai, aman, makmur, sentosa sejahtera. Diberikan pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang mencintai rakyatnya dan siap berkorban untuk rakyatnya. Kita berdoa kepada Allah untuk para ulama kita yang hari ini terdolimi. Kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari tangan orang-orang dolim, diselamatkan dari berbagai macam kejahatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ya qadiyal hajat iqdi hajatana fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna hudatal muhtadin ghairu dhalin wala mudillin. Allahumma la tusallid alaina bidunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina ya arhamar rahimin. Ya Hayyum ya Qayyum ya Aziz ya Jabbar. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rahman, ya Allah Rabb kami, ya Allah pencipta kami, ya Allah Rabbul Alamin, yang menguasai, menciptakan dan mengendalikan alam semesta. Ya Allah, di tangan-Mu lah semua kebaikan. Berikanlah kebaikan bagi kami di dunia maupun di akhirat, untuk bangsa kami, untuk negeri kami Indonesia, untuk para ulama kami dan untuk anak-anak kami. Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah yang mengendalikan semua kejahatan. Engkau yang memberi, Engkau yang menghalangi. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kejahatan-kejahatan makhluk-Mu ya Rahman Rahimin. Dari tangan-tangan orang zalim ya Allah, baik yang nampak maupun yang tidak tampak ya Rahman Rahimin. Ya Hayyum, Ya Qayyum, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Fa'ala lima yurid. Ya Allah, kami mengadukan kepadamu kelemahan kami. Tidak bisa membantu saudara-saudara kami yang terdolimi ya Allah. Ya Allah, kami mengadukan kelemahan kami, tidak bisa membantu para ulama kami yang terdolimi ya Allah. Ya Allah, turunkanlah pertolongan kepada kami, pertolongan kepada para ulama kami, untuk negeri kami dan bangsa kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman, Ya Hayyum ya Qayyum, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Fa'ala lima yurid. Ya Allah, Engkau telah berjanji dalam kitab-Mu bahwa kalau kami berdoa, Engkau akan ijabahi ya Allah. Ijabahilah permintaan-permintaan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, perbaikilah orang-orang yang dengan kebaikannya Islam menjadi mulia, umat Islam menjadi jaya ya Allah. Ya Allah, hinakanlah
Orang-orang yang dengan kehinaannya umat Islam menjadi jaya. Hukum-Mu tegak di negeri ini ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyum ya Qayyum, ya Aziz ya Jabbar. Barang siapa yang berupaya dengan sengaja menghalang-halangi dakwah-Mu, menghalangi dakwah kami ya Arhamar Rahimin, ya Allah beri mereka hidayah ya Allah. Jadikan mereka bagian daripada Hizbullah, menjadi tentara-Mu ya Allah. Jika mereka menolak, jika mereka enggan ya Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya Allah. Ya Allah, hancurkan tatanan hidup mereka ya Allah. Ya Allah, cerai-beraikan persatuan mereka ya Allah. Ya Allah, goncangkanlah jiwa mereka ya Allah. Ya Allah, hancurkan mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Engkau Maha Kuat, Engkau Maha Perkasa. Tiada keperkasaan melampaui keperkasaanmu ya Allah. Tiada kekuatan yang melampaui kekuatanmu ya Allah. Ya Rahman, Ya Hayyum, Ya Qayyum, Ya Aziz, Ya Jabbar. Engkau menyaksikan kedoliman terjadi di negeri kami terhadap umat Islam, kepada hamba-hamba-Mu yang beribadah kepadamu, yang sujud kepadamu, yang ruku kepadamu ya Allah. Kami lemah ya Allah, kami lemah ya Allah. Maka tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Arhamar Rahimin di hadapan orang-orang dolim, mereka yang menantang syariat-Mu, yang mereka yang memerangi wali-wali-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Hayyum, Ya Qayyum. Hidupkanlah kami di dunia ini dalam keadaan bahagia, dalam keadaan taat kepadamu, jauh dari kesyirikan kepadamu, tidak tunduk kepada orang-orang dolim ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika Engkau menghendaki kami wafat, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Arhamar Rahimin, dalam keadaan syahid ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan haramkan kami untuk mendapatkan syafaat beliau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mewarisi surga Firdaus ya Arhamar Rahimin. Ya Rahman, Ya Hayyum, Ya Qayyum, sucikan hati kami dari berbagai dosa, dari berbagai dosa, dosa nifak, dosa kafir, dosa sombong, dan dosa-dosa lainnya Arhamar Rahimin. Ya Allah, turunkanlah sakinah, mawaddah, warahmah di tengah umat Islam. Jadikanlah hati kami bersatu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kuatkanlah persatuan di tengah umat Islam ya Arhamar Rahimin, sehingga panji-panji tauhid berkibar di negeri ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mengibarkan panji tauhid dengan dakwah kami, dengan keikhlasan kami, dengan jihad kami, dan dengan ilmu kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunan kami orang-orang yang berjuang di jalan-Mu ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka suatu saat nanti ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah hati kami sejuk dengan tegaknya syariat-Mu di negeri kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah hati kami senang dan bahagia dengan menjadikan negeri ini aman, damai, sentosa untuk beribadah kepadamu tanpa rasa takut sedikit pun kepada siapapun ya Arhamar Rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bebaskanlah saudara-saudara kami yang di penjara, yang terdolimi ya Allah, dan jauhkanlah kami dari penjara dan cengkraman orang-orang dolim ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mawala wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.